Tapi yang membuat Anda tertarik untuk datang Unmus sebenarnya apa, Pak? Begini, saya sebenarnya karena begini, akhirnya saya coba masuk dalam perasaan masyarakat bahwa rupanya mereka semacam ingin untuk mereka juga memajukan kembali. Lewat siapa? Lewat mana? Mereka tahu ada Unmus, tapi Unmus itu mereka merasa bahwa itu bukan rumah mereka di pendidikan. Jadi makanya saya bilang masuk di lembaga pendidikan perguruan tinggi, kalau orang mau cari untung itu nanti Anda frustrasi di sana, gitu, tidak ada yang jadi, berarti benar-benar pengabdian kemanusiaan. Iya, gitu ya? orang di sana itu orang-orang yang punya jiwa idealisme untuk membangun yang lain, karena itu bonus untuk masuk surga. Untuk ini itu saja sih. Jadi salah kalau orang pergi melihat ke sana bahwa sana itu lembaga untuk cari uang, itu salah. Berarti ke sana itu mencari bonus untuk masuk surga. Karena kita harus membuat manusia-manusia mereka menjadi berkualitas lebih bagus. Jadi kita akan puas, senang kalau kita lihat kita pernah pilih bagus. Ya, Pak Dokter, saya coba melihat kehadiran Unmus dari aspek sosiologi dan aspek spiritual, ya. Aspek kultural. Nah, di Unmus itu ada Universitas Teknik Sipil. Tetapi dari detik sampai detik ini Fakultas Teknik Sipil. Tapi sampai detik ini yang kita lihat itu bahwa integrasi antara ilmu pengetahuan yang belajar di Unmus di Teknik Sipil, tapi tidak memberikan sebuah ciri outputnya itu ada warna kultural dari output dari Unmus, dan Unmus sendiri tidak memunculkan sebuah hasil karya mereka itu yang dalam bentuk yang kita bisa lihat gitu, aspek kultural itu. Kayak saya pikirkan untuk kita mau supaya mereka bisa katakanlah menghasilkan produk-produk yang disesuaikan dengan kondisi lokal budaya. Tapi kan kita juga harus lihat dari sejarahnya juga, bahwa sejarahnya layarnya Unmus juga itu kan sejarah yang sebenarnya kan tidak mulus karena dia mengalami transisi dan ya ketika katakanlah 10 tahun terakhir yang dia panen itu kan sebenarnya bukan akademisi murni juga mungkin di Unmus jadi ya. Kalau lihat jadi artinya saya membayangkan itu ketika kita mencoba memberikan sebuah gambaran dari kalau semangatnya mungkin kita akui, tetapi dia kan bukan berasal dari kalangan akademisi murni. Kalau saya kan dari hijau dari apanya, jadi kan dari akademisi jadi proses alami itu proses internalisasi yang jiwa dan lain kan itu terbentuk gitu. Ya, kita membayangkan ada sebuah proses akulturasi seharusnya yang terjadi gitu. Seharusnya yang kita bisa lihat. Makanya norma-norma akademik itu kan tidak dibangun yang baik, ya kita tidak bisa berharap produk hilang kan gitu. Karena ini harus dulu norma akademik, budaya akademik dia tercipta yang baik. Ketika semua orang dia bergerak ke arah yang sama, makanya kreativitas, inovasi itu dia akan muncul. Dia akan lahir melalui hasil-hasil penelitian dan membuat akademis itu akan berkembang bagus sekali, dan itu nama perguruan tinggi itu akan karena kita lihat itu kalau ketika kita ke Bali, output dari Udayana itu melahirkan ciri khas budaya bangunan fisik semua memberi ciri khas budaya di situ. Lalu ketika kita ke Jogja, Solo, dan lahir dari output dari perguruan tinggi itu melahirkan citra bangunan fisik yang dalam bentuk kultural. Bangunan kantor, bangunan apa semua itu menciri khaskan budaya setempat gitu. Tapi kalau saya lihat itu Unmus itu potensinya ada. Cuma sejak awal ini kan kita harus kembalikan ke jalur bagaimana supaya norma-norma akademik kita bangun dengan peran-peran baik supaya. Berarti Pak Dokter besok tidak mendahului kehendak Tuhan, jadi di sana berarti PR-nya sangat besar nih Dokter. Beberapa hari setelah gali informasi sana sini,
saya juga jadi takut sendiri gitu loh, karena saya sudah nyaman di Jayapura, baru masuk ke sana yang beban sudah terlalu rumit di dalam itu, apalagi sejak awal kan sudah dibangun dengan semua tidak terlalu banyak memahami tata aturan akademik, baru ini kan kita mau merubah itu kan butuh energi besar. Energi besar. Jadi ya paling ya kita mohon pertolongan Tuhan saja yang bisa membantu. Itu artinya membantu dalam pengertian dikasih Tapi kesehatan. kan komitmen permintaan masyarakat Merauke menghendaki saya kan bukan malaikat yang bisa merubah dalam waktu apa dalam waktu cepat gitu ya. Kan kalau soal komitmen apa kan saya sudah terbentuk lama, sehingga itu kan bukan masalah bagi saya. Bukan masalahnya. Ya, apalagi dengan tenaga edukatif yang di dalamnya, kalau itu tinggal dirawat baik. Yang dibutuhkan itu sebenarnya apa, manajerialnya sebenarnya di UNMUS itu manajerialnya. Jadi manajerial yang berciri-ciri transformatif sebenarnya. Gitu aja. Itu transformatif. Jadi bukan kita tidak butuh pemimpin yang transaksional, gitu, transformatif. Artinya punya visi gitu, visi bahwa kita tahu dalam waktu dekat ini kan perubahan-perubahan yang terjadi di Papua gitu. Jadi kita sudah harus bisa membaca tanda-tanda zaman gitu. Ya. Karena ada satu hal yang katakanlah contoh, kenapa orang Papua terus bersuara sekarang? Malah dulu Merauke yang dikenal kalam tidak pernah ada dan damai-damai saja. Kenapa sekarang Merauke sudah masuk dalam suatu fase yang orang mulai takut karena kekerasan, demo, orang begitu. Itu berarti kan ada yang salah. Ada yang salah. Ya, ada yang salah. Dan ini harus dijawab. Tanda-tanda itu, lembaga pendidikan itu dihadir untuk buat kajian, kemudian cari solusi. Gitu. Bukan kita memilih bersembunyi, tinggal orang berteriak. Gitu. Kita harus berikan kontribusi. Kenapa orang bersuara supaya pemerintah dia tahu, oh di sana pemerintah tuh butuh akademisi yang muncul dari pikiran kritis yang berlebihan. Iya, supaya oh iya betul. Mungkin pemerintah juga tidak besar gimana bantu kami. Sudah supaya kita bermitra, kita bersinergi. Oke, yuk buat kajian-kajian, rekomendasi yuk kasih untuk saya, nanti saya eksekusi, begitu. Bukan kita semakin takut dan menutup diri. Gitu. Sementara sekarang perubahan-perubahan besar, orang Papua semakin terdesak, maka dia akan terus bersuara. Dia akan terus bersuara. Siapa yang nanti mau bendung dia bersuara? Ketika terjadi gejolak dan masuk ke masalah-masalah sosial, masuk kriminal, akhirnya kan eskalasinya, dimensinya menjadi problematik. Iya. Akan lembaga pendidikan dia harus adil. Gitu. Lembaga pendidikan dia harus adil dan memberikan efek positif. Gitu. Supaya orang merasa dia nyaman di dalam dan dia mulai orientasi untuk bagaimana kemajuan gitu. Gitu. Bukan secara fisik dia ada di sana, tapi dia tidak hadir secara nyata dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang disebut oleh dokter tadi adalah bagaimana melahirkan sebuah transformasi yang mengarah kepada pembentukan SDM besok itu, outputnya itu bisa memberikan sumbangsi terhadap daerah ini. Nah, transformasi budaya apa bisa didorong atau tidak ke depan di UNMUS, Pak Dokter? Mungkin kalau transformasi budaya sih, kalau itu kan dia berproses, jadi itu butuh lama. Itu dia akan harus melewati proses akulturasi sehingga transformasi itu terjadi. Mungkin yang diperlukan. Tapi yakin tidak Pak Dokter bisa nanti UNMUS itu bisa menampakkan outputnya seperti Udayana, melahirkan ciri khas budaya setempat, lalu kemudian kayak di Jogja, kayak di Bandung bisa kehadiran. Ya kalau saya lihat tuh kan ini sebenarnya ada potensi, mereka punya potensi bagus. Punya potensi bagus. Ya potensi bagus, cuma mungkin itu kita mulai dengan apa norma-norma dasar kultur itu ntar membawa norma itu yang ada hilang gitu. Karena sudah istilahnya sudah menyimpang, gitu lah. Menyimpang dan dipraktekkan secara salah, gitu, tapi diakui itu sebuah kebenaran. Itu yang repot, karena nanti ketika kita mau berubah untuk ada di jalur yang benar, itu susahnya luar biasa. Itu makanya butuh pemimpin yang transformasional, dia punya visi, bisa mengkawal itu loh.
kamu harus jalan di sini gitu loh. Mungkin ketika kita lakukan, mungkin dia belum itu, dia pasti resistensi. Tapi kita harus konsisten, jaga dia. Karena nanti dengan proses itu perilaku tuh terbentuk gitu loh. Yang penting kita jangan langgar. Ya. Karena di balik nama besar Unmus itu kan Musamus. Ya. Filosofi dasarnya itu jangan tanya karyaku, tapi lihat hasil kerjaku. Iya. Bagi saya dengan pengalaman saya bekerja itu, kalau Uncen itu kan itu pemerintah punya ya. Ya. Pemerintah punya, jadi dengan saya mendaftar jadi calon rektor, baru kita bisa lihat di medsos banyak reaksi terhadap saya. Mungkin itu bukti bahwa apa yang saya lakukan selama ini untuk lulusan saya gitu. Bukti nyata itu ada di Stisipol. Ya, itu bukti yang sangat nyata sekali. Sehingga untuk mengukur saya siapa itu, gitu. Mengukur saya siapa itu sudah ada di Stisipol itu aja. Gitu. Saya pikir pengalaman saya dengan di Uncen, dengan sini, kita berharap di sana itu bisa kita bangun untuk, terutama untuk melihat transisi Papua. Gitu. Tapi yang menarik tadi dokter sebut itu bahwa ada tenaga-tenaga edukatif yang potensial di Unmus itu untuk mendorong sebuah transformasi itu besok. Kira-kira apa yang besok itu dengan kekuatan yang ada di Unmus memberikan sebuah atau sesuatu yang berbeda di Unmus, misalnya dengan Uncen, dengan Unipa besok itu Pak Dokter? Ya, kalau saya lihat dari perkembangan Unipa, Unmus dan Uncen itu, Unmus punya kelebihan itu dari sisi pengelolaan akademik itu, secara pengelolaan akademik berbasis IT itu mereka jauh lebih bagus. Itu yang kita jaga, kita pelihara, sudah susah menyesuaikan lagi. Nah, kita menyesuaikan mesin. Yang belum dibuat oleh Unmus itu, dia belum bisa merespon potensi daerah yang ada di sini. Bidang unggulan di sini yang kita bisa jual untuk menjadi keunggulan Papua itu pertanian, perikanan. Itu yang harusnya kita bidik di situ. Jadi ini yang harus dieksplor sebenarnya. Itu yang harus dieksplor gitu loh. Jadi itu kita fokus di sana. Kita tinggal integrasikan dengan misalnya fakultas teknik, ada teknologi pertanian atau segala macam. Itu yang kita buat. Masa di sana Uncen bisa unggul dengan Imade, kita di sini kita. Imade bisa masuk di sana sini, kita di sini. Tapi kan besok kalau misalnya Tuhan kehendaki dokter yang jadi rektor di sana, berarti ini bisa dieksplor ya Pak Dokter. Di Unmus itu proyeknya saya, karena keunggulan di Unmus harus unggul sesuai dengan potensi daerah. Saya pikir kita berharap supaya proses tahapan ini bisa berjalan dengan baik, dan ya kita semua ikut aturan, dan ya kita berkompetisi secara sehat. Kita orang akademisi, kita memiliki nilai akademik yang logis rasional dan transparansi, kita sesuai dengan ya perubahan paradigma yang sekarang. Jadi jalan ya, kalau nanti kemudian kompetisi saat kalah menang itu hal yang biasa, tidak perlu. Yang harus diingat juga bahwa calon-calon yang nanti memaju itu juga harus ingat bahwa masyarakat juga butuh perhatian perubahan itu. Mereka harus punya daya pertahanan itu. Jadi bukan sekedar melihat sama naik ke atas, tapi orang ada minta. Mungkin yang sekarang simbolnya ke saya, tapi mereka minta untuk segala pemimpin itu juga harus perhatikan mereka. Itu yang mungkin kalau mereka juga punya kepekaan itu. Saya pikir kementerian kan pasti dengan caranya dia ikuti perkembangan terbaru. Saya pikir karena kita kan ada dalam satu satgas ya. Itu sistem pemerintahan. Masyarakat merindukan perubahan. Gitu, jadi masyarakat itu udah saya pikir.